Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Curie Unity dengan judul Project Perancangan Sistem Basis Data Penjualan Toko Buku. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Sri Pipit Andini dengan NPM 071, dengan di sebelah saya Putri Andira Sari M. Syawal dengan akhiran NPM 053. Saya Riang Vidya Sepeno dengan akhiran NPM 043. Oke, baik, langsung saja kita masuk di skenarionya. Baik, di sini saya akan membahas langkah pertama, yaitu terkait dengan skenario bisnisnya. Jadi pada skenario itu terdapat sebuah toko buku, di mana toko bukunya itu bernama Toko Buku Cerdas. Nah, pada toko buku ini ingin membuat sistem basis data yang bisa membantu untuk mengatur semua kegiatan penjualan. Nah, sistem ini nantinya akan menyimpan berbagai informasi penting seperti data buku, data pelanggan, data pegawai, dan catatan transaksi penjualan. Pertama nih, untuk data bukunya itu sistem menyimpan informasi seperti ID buku, judul, penulis, penerbit, kategori, harga, dan stoknya. Lalu untuk data pelanggan, di situ akan menyimpan ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini tuh berguna supaya toko buku bisa tahu siapa pembelinya dan bisa dipakai buat program pelanggan setia. Lalu berikutnya itu ada data pegawai, karena setiap transaksi itu pasti dilayanin sama satu kasir. Jadi sistem ini perlu menyimpan datanya seperti ID pegawai, nama, jabatan, dan nomor telepon. Lalu ada juga jadwal kerjanya. Selanjutnya, setiap kali ada pembelian, sistem itu bakal mencatat transaksi, di mana transaksi itu ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, dan ID pegawai. Lalu ada juga total harga dan metode pembayaran. Metode pembayaran itu seperti Dana, Kris. Nah, tapi karena satu transaksi bisa beli lebih dari satu buku, makanya ada yang namanya tabel detail penjualan. Di bagian ini dicatat buku apa saja yang dibeli, jumlahnya berapa, sama harga satuannya. Jadi isi transaksi bisa terlihat lebih lengkap. Selain itu, setiap kali ada transaksi, stok buku itu otomatis akan berkurang sesuai dengan jumlah yang dibeli. Nah, ini tuh untuk memudahkan toko buku karena tidak perlu menghitung stok secara manual lagi. Dan terakhir, untuk data transaksi sama detail penjualan ini bisa dipakai buat analisis, misalnya mau lihat buku yang paling laris, pelanggan yang paling sering datang untuk belanja, atau pegawai penjual yang paling jualannya itu yang paling tinggi. Dari situ toko buku bisa membuat strategi lebih bagus buat mengatur penjualan dan stok ke depannya. Pada langkah kedua, menentukan entitas, atribut, dan UID-nya berdasarkan skenario. Entitas buku terdapat atribut ID buku, judul, penulis, penerbit, kategori, harga, dan stok. Sedangkan entitas pelanggan terdapat atribut ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Entitas pegawai terdapat ID pegawai, nama, jabatan, telepon, jadwal kerja, dan alamat. Sedangkan entitas transaksi penjualan terdapat ID penjualan, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, total harga, metode pembayaran. Entitas detail penjualan terdapat atribut ID detail, ID transaksi, ID buku, jumlah beli, dan harga satuan. Baik, untuk langkah ketiga, menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Diagram matriks ini dipakai untuk melihat hubungan antara entitas-entitas yang sudah ditetapkan. Langsung saja pada yang pertama, hubungan antara pelanggan dan buku. Pelanggan membeli buku dan buku itu dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya, pegawai dan pelanggan. Saat pelanggan belanja, mereka dilayani oleh pegawai. Dari sisi pegawai, mereka melayani pelanggan. Selanjutnya, terdapat relasi antara transaksi penjualan dan buku. Satu transaksi bisa berisi banyak buku, dan buku tersebut termasuk dalam transaksi tersebut, karena transaksi bisa membeli beberapa buku sekaligus. Hubungan ini dijembatani oleh detail penjualan. Selanjutnya, transaksi dan pelanggan.
Setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian ada hubungan antara transaksi dan pegawai. Setiap transaksi juga dilayani oleh satu pegawai. Selanjutnya ada transaksi dan detail penjualan. Transaksi memiliki banyak detail penjualan. Detail penjualan ini menyatu pada transaksi tertentu. Terdapat juga relasi antara detail penjualan dan buku. Detail penjualan mencatat buku apa yang dibeli. Jadi setiap detail penjualan mengacu pada satu buku. Seperti itu. Pada langkah kelima, menggambar ERD. Berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya, diagram matriks, optional, dan cardinality digambarkan ERD lengkap dengan menggabungkan seluruh relasi yang didapat sebelumnya. Dan gambarnya seperti yang ada di sebelah saya. Untuk langkah ke-6, cari supertype dan subtype. Dari ERD yang didapat sebelumnya, tidak terdapat sebuah model supertype dan subtype karena berdasarkan skenario seluruh entitas sudah berdiri sendiri dan relasinya itu jelas tanpa perlu pemecahan lebih lanjut. Pada langkah ke-7, melakukan normalisasi. Untuk desain database ini sebenarnya tidak perlu normalisasi lagi karena susunan tabelnya sudah rapi. Data buku, pelanggan, pegawai, transaksi, dan detail penjualan. Semuanya sudah dipisah dengan jelas. Jadi tidak perlu ada data yang double atau ketumpuk. Relasi antar tabel juga sudah sesuai kebutuhan. Jadi tanpa normalisasi tambahan pun database ini sudah cukup aman dan siap dipakai. Baik, kita masuk ke 8, itu menyelesaikan masalah relasi many to many. Di sini kita terdapat relasi many to many yaitu buku dan transaksi penjual. Nah, di sini buku dan transaksi penjualan itu termasuk many to many dan kita di sini akan membuat tabel persimpangan. Nah, di dalam RD kita yaitu sudah ada tabel persimpangannya yaitu detail penjual. Di sini saya akan menyantumkan gambarnya di samping ini. Baik, pada langkah ke-9, relasi non-transferable. Pada ERD yang dihasilkan sebelumnya, terdapat relasi non-transferable, yakni transaksi penjualan dan detail penjualan, serta antara buku dan detail penjualan. Hal ini terjadi karena detail penjualan merupakan rincian pembelian yang tidak dapat dipindahkan ke transaksi lain tanpa mengubah identitasnya. Demikian juga detail penjualan yang sudah tercatat untuk sebuah buku tidak bisa dipindahkan ke buku lain tanpa mengubah makna atau identitasnya. Dengan demikian, hubungan antara transaksi penjualan dan detail penjualan dan juga antara buku dan detail penjualan merupakan relasi non-transferable, sehingga ERD-nya seperti berikut. Baik, pada langkah ke-10, melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan presisi. Untuk tabelnya seperti berikut pada tabel buku. Untuk tabel buku itu terdapat kolom ID buku, di mana key-nya itu primary key, tipe datanya number, dan presisinya itu 11. Nah, pada kolom tersebut datanya itu tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya terdapat kolom judul. Kolom judul ini optionality-nya itu datanya not null, tidak boleh kosong juga. Lalu tipe datanya varchar2, presisinya 150. Selanjutnya terdapat penulis dengan optionality-nya itu not null dan tipe datanya itu varchar2, lalu lebarnya juga 100. Begitu juga dengan penerbit. Penerbit ini tipe datanya varchar2 dan lebarnya presisinya itu juga 100. Lalu ada juga kategori dengan tipe data varchar2, lalu presisinya itu 50. Untuk harga, tipe datanya itu number, lalu presisinya itu 10,2. Dan terdapat juga stok dengan tipe datanya itu number. Selanjutnya terdapat tabel pelanggan. Tabelnya seperti berikut. Lalu yang key-nya itu primary key untuk kolom ID pelanggan, di mana tipe datanya itu juga number, presisinya 11. Pada kolom ini datanya tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada nama dengan optionality-nya itu not null, tidak boleh kosong, tipe datanya varchar2, presisinya juga 100,
Lalu untuk alamat juga tipe datanya Varchar2 dengan presisinya itu 50. Untuk telepon ini optionality-nya itu opsional. Lalu key-nya unique key dengan tipe data number dan presisinya 15. Pada kolom ini pelanggan boleh tidak mengisi data tersebut karena opsional. Lalu selanjutnya terdapat tabel pegawai untuk tabelnya, dan pada kolom pegawai ini pada tabel pegawai ini untuk ID pegawainya primary key dengan tipe data number, lalu presisinya itu 11. Selanjutnya terdapat juga nama dengan tipe data Varchar2, lebarnya presisinya itu 100 dan optionality-nya itu not null. Semua pada kolom pegawai ini pada tabel pegawai ini semuanya itu not null. Lalu terdapat jabatan dengan tipe datanya itu Varchar2, presisinya itu 15. Begitu juga dengan telepon, tipe datanya number dengan presisinya juga 15. Lalu terdapat juga alamat dengan tipe datanya itu Varchar2, presisinya itu 50. Begitu juga dengan jadwal kerja, tipe datanya itu Varchar2 dengan presisinya 50. Selanjutnya terdapat tabel transaksi penjualan. Nah, pada tabel transaksi penjualan ini yang primary key itu terdapat pada kolom ID transaksi penjualan dengan tipe datanya itu number dan presisinya itu 11. Lalu selanjutnya ada juga kolom transaksi penjualan kolom tanggal transaksi dengan tipe datanya itu date karena di sini tanggal. Lalu untuk selanjutnya terdapat kolom metode pembayaran dengan tipe data Varchar2. Ada juga total harga dengan tipe datanya itu number, presisinya itu 12,2. Nah, di sini juga terdapat foreign key 1 dan 2, di mana itu ada ID pelanggan dan ID pegawai dengan tipe data yang sama yaitu number dan presisinya juga sama yaitu 11. Pada tipe data dan presisi kolom ID pelanggan pada tabel ini harus persis sama dengan kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan sebelumnya. Begitu juga dengan ID pegawai pada tabel ini harus persis sama dengan kolom ID pegawai pada tabel pegawai. Nah, yang terakhir terdapat tabel detail penjualan dengan key-nya yang primary key itu terdapat pada kolom ID detail penjualan, di mana tipe datanya itu number, presisinya itu 10. Nah, untuk optionality-nya itu di sini semuanya not null. Lalu terdapat juga kolom jumlah beli, di mana tipe datanya itu number dan presisinya itu 6. Selanjutnya ada harga satuan, tipe datanya itu number dan presisinya 10,2. Nah, untuk pada ID transaksi penjualan dan ID buku itu merupakan foreign key, di mana tipe datanya itu number dengan presisinya itu 11. Pada kolom ID transaksi penjualan dan ID buku ini harus persis sama pada untuk ID transaksinya itu harus persis sama dengan kolom ID transaksi pada tabel transaksi. Begitu juga dengan kolom ID buku. Pada tabel ini harus persis sama dengan kolom ID buku pada tabel buku. Baik, kita masuk ke nomor 11 yaitu perintah SQL dan DDL. Di sini kita membuat perintah membuat tabel buku. Nah, di sini kita menggunakan perintah create table atau kita membuat tabel. Yaitu kita membuat tabel buku dan diisi kolomnya itu ada ID buku, judul, penulis, penerbit, kategori, harga dan stok. Nah, di sini kita menjalankan ID buku dengan tipe datanya number, presisinya 11. Terus kita masukkan perintah constraint buku ID atau buku PK yaitu primary key. Dan selanjutnya kita masukkan judul, tipe data Varchar2 atau Varchar2 dengan presisinya 150. Kita menggunakan constraint buku kita masukkan buku, judul,
dan kita menggunakan not null karena dia merupakan tipe data yang tidak boleh kosong. Nah, lanjut kita masukkan penulis varchar2 dan presisinya 100, kita masukkan constraint buku, penulis, dan kita masukkan not null karena dia tidak boleh kosong, yang tadi seperti tadi yang saya bilang. Terus dia terus penerbit langsung tipe datanya varchar2 dan presisinya tetap masih 100 sesuai dengan yang kita lihat pada tabel mapping atau tabel yang ke-10 itu, yaitu mapping, melakukan mapping ke diagram atau tabel. Nah, setelah itu kita masuk di kategori varchar. Dia masih menggunakan tipe data varchar2 dengan presisinya di sini itu 50 dengan constraint-nya buku, kategori, not null. Nah, yang tadi saya bilang not null itu karena tipe datanya tidak boleh kosong. Nah, setelah itu harga. Harga itu dengan tipe datanya number, presisinya 12,2 dan constraint dan menggunakan constraint buku, harga, dan kita menggunakan not null. Nah, terakhir kita menggunakan stok. Kita menambahkan stok, terus tipe datanya number, dan di sini dia tidak menggunakan presisi dan dia langsung not null. Nah, setelah itu kita mencoba untuk running, dan setelah running kita mendapatkan bahwa tabel yang kita buat tadi itu berhasil. Dan untuk kita memastikan apakah tabel itu berhasil, kita menggunakan perintah deschat, yaitu deschat buku yang kita tampilkan di sini. Tabel yang baru saja kita tampilkan. Lanjut pada perintah membuat ini tabel pelanggan, yaitu seperti perintah pada awalnya kita menggunakan perintah create table, terus kita menggunakan perintah create table pelanggan untuk membuat tabel pelanggan. Di sini isinya seperti pada tabel yang di atas pada nomor 10 yang kita melakukan tabel diagram pada tabel itu. Nah, di sini isinya itu ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini tipe data yang ID pelanggannya itu tipe datanya number, presisinya 11. Di sini kita menambahkan constraint pelanggan, ID pelanggan. Di sini dia merupakan primary key, jadi kita menggunakan PK. Terus nama, tipe datanya varchar, presisinya 100, kita menambahkan constraint. Terus lanjut pelanggan, nama, di sini kita menggunakan not null seperti tadi yang pada tabel buku itu, supaya tidak tipe datanya tidak boleh kosong, jadi kita menggunakan not null. Dan alamat kita menggunakan tipe data varchar2 dengan presisinya 50, constraint pelanggan, alamat, dan kita menggunakan not null. Dan lanjut telepon, tipe datanya number, presisinya 15, kita menggunakan constraint pelanggan, telepon, dan kita menggunakan UK, yaitu unit key. Dia termasuk tipe data key, bukan tipe data sih, maksudnya kayak dia termasuk dengan unit key. Nah, setelah itu kita mencoba untuk running, dan hasilnya running itu berhasil. Dan untuk memastikan apakah tabel itu berhasil, kita menggunakan deschat pelanggan, dan hasil yang kita dapat itu berhasil membuat tabel seperti contoh yang Pak berikan. Nah, setelah tabel pelanggan tadi selesai, kita lanjut ke membuat tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai itu kita masih menggunakan perintah yang sama, yaitu kita membuat tabel pegawai, yaitu menggunakan perintah create table. Dan di sini isinya sama, saya ambil dari nomor 10 tadi yang melakukan mapping ke diagram. Di sini isinya itu ada ID pegawai, nama, jabatan, telepon, alamat, dan jadwal kerja. Nah, di sini pada ID pelanggan
itu terdapat tipe data number persisinya 11, constraint. Kita menggunakan constraint. Di sini adalah pegawai, ID pegawai. Di sini dia termasuk primary key, jadi kita menggunakan PK. Dan lanjut nama, kita menggunakan varchar 2 dengan tipe data 100 tipe data varchar 2 dengan persisinya 100. Di sini kita menggunakan constraint pegawai nama, kita menggunakan not null karena dia tidak bisa kosong. Nah, lanjut jabatan dengan tipe data varchar 2 persisinya 50, kita menggunakan constraint pegawai jabatan, dan di sini kita masih menggunakan not null. Dan lanjut ke nomor telepon. Nomor telepon ini dia termasuk tipe data number, jadi kita tuliskan number dengan persisinya 15. Nah, di sini constraint-nya pegawai telepon dan kita tambahkan not null. Sama seperti jabatan, yaitu dia itu tidak bisa kosong. Nah, terus kita tambahkan alamat lagi. Dia termasuk tipe data varchar 2 dengan persisinya 50. Constraint-nya pegawai, alamat, dia masih menggunakan not null. Nah, kita tambahkan jadwal kerja. Terus tipe datanya masih varchar 2 dengan persisinya masih 50 dengan menggunakan constraint pegawai jadwal kerja. Di sini dia masih menggunakan not null karena dia tidak bisa kosong. Dan kita coba untuk running pada tabel ini dan hasilnya berhasil. Terus untuk memastikan agar tabel pegawai berhasil, kita menggunakan dashchat pegawai, dan hasil yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, lanjut kita perintah membuat tabel transaksi penjualan. Di sini kita masih menggunakan perintah yang sama, yaitu create table, yaitu dengan isinya pada sama seperti yang kita buat tabel di nomor 10 tadi, yaitu ada ID transaksi, tanggal transaksi, metode pembayaran, total harga, ID pelanggan, dan ID pegawai. Nah, di sini ID transaksi itu dia masih menggunakan tipe data number dengan persisinya 11, constraint. Selanjutnya pada langkah ke-13, di mana perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Yang pertama ada tabel buku, di mana tabel buku itu dimasukkan data dalam satu persatu dengan menyebut kolomnya. Yang pertama ada insert info buku, yang dimana dia ada ID buku, judul, penulis, penerbit, kategori, harga, dan stok. Yang kedua ada value, yang dimana dia ada 101, Laut Bercerita, Laila S. Kordori, Perpustakaan Populer Gramedia, Fiksi, 12.000, dan 20. Yang kedua ada insert info buku, yang dimana ada ID buku, judul, penulis, penerbit, kategori, harga, dan stok. Ada value, ada 102, Bumi Manusia, Pramodendia Antara Teor, Lentera di Pantara, Sejarah, 95.000, dan 7. Selanjutnya ada insert info buku, di mana dia ada ID buku, judul, penulis, penerbit, kategori, harga, dan stok. Ada value 103, Claire Morcode, Robert C. Martin, Francis Hall, IT, dan 18.500. Selanjutnya ketika kita memasukkan data dan kita mengetahui kalau data sudah dimasukkan, kita bisa menjalankan perintah yaitu select from buku, dan bisa dilihat di samping saya. Baik, kita lanjut di langkah terakhir, yaitu langkah 14, yaitu menjalankan perintah join. Di sini kita menggunakan perintah select chat. Terus di bawah perintah select chat itu ada nama alias nama pegawai, jabatan, dan kita tambahkan perintah alias jabatan, terus telepon, kita menggunakan perintah alias lagi,
terus kita tambahkan ke sana telepon pegawai. Dan setelah telepon pegawai kita menggunakan ID transaksi penjual. Nah di situ kita menggunakan perintah alias lagi dengan tambahkan ID transaksi, terus tanggal transaksi kita juga menggunakan alias dan setelah itu tanggal transaksi. Nah setelah itu kita menggunakan perintah from untuk memanggil tabel di atas. Nah from ini from pegawai, terus kita tambahkan natural join yaitu transaksi penjualan. Nah dari situ bisa dilihat hasil runningnya sesuai dengan perintah yang kita buat. Nah baik, kita lanjut di join using. Join using ini apa? Perintah dan ini kolom yang kita buat ini sama seperti natural join. Nah bedanya di mana? Bedanya itu di from, di pemanggilan. Di sini itu from itu from pegawai, join ID transaksi, terus dia using itu dia menggunakan ID pegawai. Nah ini dan hasil runningnya bisa dilihat di sebelah saya. Nah itu runningnya itu sama seperti natural join. Oke baik, testimoni dari kelompok kami dan testimoni dari saya sendiri dari proyek yang kami buat di sini tuh agar ini proses penjualan, pengolahan stok, data pelanggan dan kinerja pegawai bisa dicatat secara otomatis, akurat dan mudah dianalisis. Itu saja testimoni dari saya serahkan di teman saya. Testimoni dari saya, perancangan basis data penjualan toko buku memberikan kami pengalaman yang berguna karena kami bisa memahami alur data penjualan secara lebih jelas. Testimoni dari saya merasa proyek ini mengajarkan kami untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam menyelesaikan bagian-bagian kami, seperti membuat ERD dan menentukan relasi antar tabel. Dan juga saya merasa proyek ini membuat kami lebih paham akan merancang basis data secara benar dan terstruktur. Jadi itu saja testimoni dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.